Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar bareng, jangan lupa untuk subscribe this channel, like, and share this video supaya semakin banyak teman-teman yang ikut belajar bersama. Dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin belum nonton videoku yang lainnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa ebook belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. Video kali ini khusus ditujukan untuk teman-teman yang baru mulai belajar English Grammar. Jadi untuk teman-teman yang level belajarnya sudah intermediate atau advanced, teman-teman boleh skip video ini ya. Jadi aku tidak akan memaksa teman-teman untuk menonton video ini. Tapi kalaupun teman-teman mau tetap menontonnya, it's okay. Silakan, bebas ya. Jadi kalau teman-teman baru mulai belajar bahasa Inggris, mungkin video ini cocok untuk teman-teman. Di video kali ini, kita akan belajar bersama Basic English Grammar. Jadi tata bahasa Inggris dari level yang basic atau dasar. Aku pakai buku Betty Azar ya, dan Stacey A. Hagen. Jadi kalau teman-teman mungkin belum punya bukunya ini atau versi e-booknya, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ teman-teman bisa download buku ini ya untuk dipakai belajar. Sekarang kita akan mulai dengan chapter 1, using be. Singular pronouns plus be. Apa itu singular pronouns? Pronouns itu adalah kata ganti. Dan singular itu adalah tunggal. Jadi, singular pronouns itu adalah kata ganti tunggal. Nah, dalam bahasa Inggris kita membutuhkan be. Kita lihat dulu contohnya ya. Ada pronoun, kata ganti, dan ada be-nya. Misalnya di sini kata ganti I, aku ya. Be yang dipakai adalah am. Kemudian you, kamu, berarti pakai are. Ada she, he, dan it, di sini pakai is. Kalau she adalah dia perempuan, kalau he dia laki-laki, kalau it itu selain person. Apapun yang selain orang gitu ya. Jadi things biasanya atau benda, itu pakai is. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita bisa langsung mengatakan aku terlambat, kamu terlambat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kita tidak boleh mengatakan I late, you late, she late. Nah, itu tidak boleh. Makanya, kita perlu menggunakan be. Ada yang menyebut be, ada yang menyebut to be, ada yang memasukkan dalam auxiliary, jadi bebas ya. Be di sini dia berfungsi sebagai verb tentu saja atau kata kerja. Nah, jadi kita butuh pakai I am late, bukan I late. Itu tidak bisa ya, teman-teman. Late di sini kan kata sifat ya, terlambat. Aku terlambat, itu dalam bahasa Inggris I am late. Jadi jangan mengucapkan I late atau menuliskan you late langsung. Karena dalam bahasa Inggris kita butuh menggunakan be. Nah, be yang dipakai itu pakai apa saja? Pakai sesuai dengan subjeknya. Sesuai dengan I, you, she, he, it-nya gitu ya. Kalau I ya pakai am. I tidak boleh menggunakan is. You tidak boleh pakai is atau you pakai am. Jadi ini sudah rules-nya seperti ini ya, teman-teman. Singular means one. Sekali lagi, singular means one. Jadi kalau singular pronouns, kata gantinya merujuk ke satu orang gitu ya. I, you, she, he, and it refer to one person. Jadi merujuk ke satu orang. Kalau it itu kan untuk selain orang ya. Lalu be yang dipakai apa? Am, are, dan is. Itu adalah forms of be, bentuk dari be. Jadi bentuknya be ada am, are, is. Kapan pakainya? Disesuaikan dengan pronouns-nya atau kata gantinya. Apakah dia pakai I, saya, atau dia pakai you, atau pakai he? Nah, itu beda-beda. Dan tidak bisa sembarangan menggunakan be ya. Jadi sudah ditentukan, teman-teman. Kita lihat contoh yang lain. Maria is late. Maria itu kan perempuan, jadi kata gantinya adalah she.
Kalau Tom itu kan cowok ya, jadi kata gantinya he. Kalau bus stand itu kan bukan person, jadi kata gantinya pakai it. Pronouns refer to nouns. Jadi kata ganti itu juga kata benda ya. I, you, she, he, it itu semuanya nouns, kata benda. Kalau she ya cewek ya, jadi Maria itu kan she. Kalau he, Tom. It itu adalah menggantikan bus stand. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu subjeknya atau pronounsnya kata gantinya I, you, she, he, it itu menggunakan be apa saja. Jadi kalau I pakai am, you are, she, he, it menggunakan is. Sekarang kita coba latihan soalnya. Write the correct pronoun he, she, or it. Some items have two answers. Jadi sekarang kita akan menuliskan kata ganti she, he, atau it. Dan beberapa nomor mungkin jawabannya lebih dari satu atau dua. Nah, untuk latihannya teman-teman, mungkin aku tidak akan mengerjakan semuanya ya, karena ada beberapa itu yang listening atau ada yang conversations, kayak kita harus ngomong sama teman. Jadi aku hanya fokus dengan latihan soal yang bisa dikerjakan secara tertulis aja. Number 2, David, itu kata gantinya apa? Iya, he. Mr. Smith, udah jelas Mr. itu kan berarti laki-laki ya, jadi pakai he. Canada itu kan bukan person, jadi pakai it. Dr. Jones itu kalau dalam bahasa Inggris dia bisa masuk ke perempuan, bisa masuk ke laki-laki untuk namanya aja gitu ya. Jadi bisa he, bisa she. Miss Wilson, kalau Miss itu kan sudah pasti cewek ya, jadi pakai she. Professor Lee itu sama kayak nomor 5, karena nama Lee itu kan bisa cewek bisa cowok ya, jadi bisa he or she. English itu bukan person, bukan orang, jadi kita pakai it. Robert itu sudah jelas nama cowok, jadi pakai he. Lalu Miss Ellen, namanya Miss gitu ya, jadi sudah pasti she, kata gantinya perempuan. Lalu berikutnya, complete the sentences with am, is, or are. Sekarang kita akan melengkapinya dengan menggunakan be-nya masing-masing. Kalau he pakai is, kalau you pakai apa? Iya, pakai are. Kalau it pakai is, kalau she pakai is, I am, he is. Cukup mudah ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu apa saja be yang bisa kita pakai sesuai dengan subjeknya atau pronouns kata gantinya. Kalau I, am, you are, he, she, it menggunakan is. Kita lanjut. Nah, kalau tadi itu adalah singular pronouns atau kata ganti tunggal. Nah, sekarang plural pronouns. Kata ganti jamak. Jadi, pronouns itu adalah kata ganti dan plural itu adalah jamak. Kata ganti jamak, berarti dia lebih dari satu ya. Kita lihat dulu contohnya. Pronoun yang kita pakai, kata ganti yang kita pakai ada apa saja yang jamak? Ada we, you, dan they. Semuanya menggunakan be yang sama, yaitu are. We are, you are, they are here. Plural means two, three, or more. Jadi plural jamak itu ya sudah pasti lebih dari satu ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 5, 10, 100, dan seterusnya. We, you, and they di contoh ini itu merujuk ke 2, 3, or more persons. Intinya lebih dari satu. Minimal pasti 2, bisa lebih gitu ya. Lalu berikutnya, Sam and I. Kalau Sam dan aku dan Sam berarti kata gantinya adalah we. Kami berdua, Sam dan aku. Jadi we itu adalah kata ganti untuk Sam and I. Lalu Sam and you, Sam dan kamu. Itu kata gantinya adalah you. Jadi you yang di sini, you ini adalah kata ganti untuk Sam and you. You can be singular or plural. You itu bisa tunggal, bisa juga jamak. Kan tadi yang di singular pronouns itu kan juga ada you ya teman-teman. Nah kalau yang tadi kan tunggal, hanya kamu aja, you. Tapi kalau yang di sini itu tidak hanya kamu, ada kamu dan Sam, ada kamu dan teman-temanmu, ada kamu dan keluargamu. Kalian, kalau di bahasa Indonesia bisa kalian. Jadi you
and your friends itu adalah you kata gantinya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, apakah nanti pakai be-nya pakai apa ya? Semuanya tetap sama kok, teman-teman. Mau you-nya tunggal ataupun jamak, tetap menggunakan are. Jadi, mau you tunggal, singular, or you jamak, you plural, tetap pakai are. You are. Lalu Sam and Lisa, itu kata gantinya adalah they. Jadi, kalau orang lain ya, tidak ada aku, tidak ada kamu. Orang lain, Sam, Lisa, Jenny, Jisoo mungkin ya. Nah, itu kata gantinya adalah they, mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia, mereka. They itu adalah kata ganti Sam and Lisa. Jadi we, you, and they itu semuanya menggunakan be yang sama, yaitu are. Kalau we itu ada akunya, aku sama kamu, aku sama temanku. Itu we, kami, kita. Tapi kalau kamu dan teman-temanmu, itu kata gantinya you. Kalau orang lain, nggak ada aku, nggak ada kamu, orang lain ya. Ada Jenny, ada Lisa, ada Jisoo. Nah, itu adalah they. Nah, semoga cukup jelas. Sekarang kita coba latihan soalnya. Choose the correct pronoun. Pilihlah kata ganti yang benar. Kalau Lee and Bill berarti kan orang lain ya, makanya di sini they. Kalau Alice and I, ada akunya, berarti apa? We ya. Kami. Ada Alice sama ada aku. Mr. and Mrs. Martin and I. Ada Bapak, Ibu Martin dan aku. Berarti apa? Berarti kita pakai we, karena ada akunya juga. You and Dr. Tahir. Kamu dan dokter. Berarti you. Tony and she. Orang lain ya. Nggak ada aku, nggak ada kamu. Berarti they, mereka. Tony and you. Ada kamunya. Berarti you. Cukup mudah ya, teman-teman. Kita lanjut. Complete the sentences with am, is, or are. Nah, sekarang ini sudah gabungan ya. Singular and plural nouns itu sudah digabung. We are ready. Kalau I pakai am. Kalau he is happy. They are sick. She is homesick. Abdul and Taka. Kata gantinya apa, teman-teman? Ya, pakai they ya. Jadi they are homesick. You untuk nomor 7 dan 8. Mau you-nya one person atau you-nya two persons. Mau you kamu aja atau you kalian. Kamu dan teman-temanmu tetap sama, be-nya pakai are semua. Kalau you and I, berarti kan kita berdua ya. Itu kan kata gantinya apa? We ya, jadi pakai are. Kalau it pakai is. Kalau Sarah and I, sama kayak nomor 9 ya. Ini juga we, jadi pakai are. You and Emily, kata gantinya apa? Kamu sama Emily, jadi kalian berdua gitu kan, you. Jadi pakai are. Cukup mudah kan teman-teman? Simpel sekali. Jadi kalau I pakai am, kalau you mau dia satu orang atau lebih, mau you kamu atau kalian tetap pakai are. Kalau he, she, it dia pakai is. Kalau we ada akunya, aku sama kamu, kita berdua, kami, kita, itu kita pakai we. Lalu kalau they, mereka, orang lain ya, tidak ada aku, tidak ada kamu, tapi orang lain. Nah, mereka itu juga pakai are, they. Nah, berikutnya di sini kita akan membuat kalimat make complete sentences. Kalau nomor 1 sudah diberikan contoh, he is here. Jadi kita akan menggunakan be yang tepat seperti apa. Kalau they itu kan mereka ya. Jadi kita pakai are. They are absent. Kalau nomor 3, she pakai apa? Ya, pakai is. She is sick. Number 4, I am homesick. Nah, tulisannya mungkin nggak bagus, tapi nggak apa-apa ya, teman-teman. Yang penting tetap jelas bisa dibaca. Number 5, you and I. Berarti kan kamu sama aku kan kita berdua. Berarti pakai apa? Pakai are ya, karena kata gantinya adalah we. You and I are homesick. Jadi jangan, loh itu kan I harusnya pakai am, misalnya enggak. Karena ada you-nya, enggak cuma I aja kayak nomor 4. Kalau nomor 4 emang I am. Tapi kalau you and I, kamu dan aku, kita berdua. Jadi kata gantinya adalah we. Sehingga kita pakai we are homesick. Number 6, we are late. 7, Jack are cukup pakai are ya? Salah ya? Iya, salah teman-teman ya. Harusnya pakai apa? Iya, Jack is
hungry. Ya, itu sengaja ya. Nomor 8 dan 9. Itu kan mau dia satu orang kamu aja atau kamu dan teman-temanmu, itu kan sama-sama pakai are ya. Jadi langsung aja aku jadikan satu ya jawabannya teman-teman. You are early. Karena sama-sama pakai are. Lalu nomor 10, Mr. and Mrs. Bapak dan Ibu Nelson berarti kan orang lain ya, mereka berdua nih, mereka. Berarti pakai are. Kata gantinya adalah they are late. Lalu yang terakhir, Amy and I. Berarti Amy sama aku. Berarti kami ya. Itu kita pakai are late karena kata gantinya adalah we. Nah, mudah ya teman-teman, mudah sekali. Aku yakin teman-teman pasti bisa. Nanti bisa dicoba sendiri ya latihannya. Kita lanjut. Nah, ini warm up. Read the sentences and circle yes or no. Canada is a country? Yes. Toronto is a city? Yes. Vancouver is an island? Yes, karena jelas Vancouver Island gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau belajar apa ya kira-kira dari country, city, and island ini? Nah, mari kita lanjut. Singular nouns plus be. Kata benda tunggal plus be. Kalau tadi kan kita belajarnya singular pronouns atau kata ganti ya, kayak are, you, they, we, she, it. Nah, ini sekarang yang nouns-nya atau kata benda. Nah, jadi nouns itu adalah kata benda dan singular adalah tunggal. Jadi kata benda tunggal. Kita lihat dulu contohnya ya. Noun is noun. Kalau tunggal pakai is. Canada is a country. Yang salah, incorrectnya, Canada is country. Nah, kira-kira kesalahannya di mana? Tidak ada kata di sini ya. Nah, kita lihat. Di contoh ini, Canada, a singular noun, kata benda tunggal. Is itu singular verb. Country, a singular noun. Jadi kalau kata bendanya tunggal, kata kerjanya, verbnya itu juga harus tunggal ya teman-teman. Jadi kata bendanya tunggal, kata kerja pasti tunggal. Kalau kata bendanya jamak, seharusnya kata kerjanya juga jamak. Nah, a or a frequently comes in front of singular nouns. Jadi dia sering ada di depan kata benda tunggal. A comes in front of a singular noun country. A is called an article. Jadi dalam bahasa Inggris, a sama an sama the sih. Nah, itu biasanya disebut dengan article. Article itu apa? A, an, sama the. Kalau di sini masih dicontohkan a sama an. Jadi kalau di sini, kalau kata benda tunggal, kita bisa pakai a. Contoh berikutnya yang di bagian B ini ya. Bali is an island. Kalau tadi pakai a, sekarang ada pakai an. Yang salah Bali is island, gak ada an-nya. A and an have the same meaning. They are both articles. A sama an sama-sama articles. A itu dipakai di depan kata yang berawalan dengan konsonan. Kayak B, C, D, F, G. Kalau di sini contohnya a bed, a cat, a dog, a friend, a girl. Itu kan huruf depannya kan konsonan semua ya. B, C, D, F, G gitu ya. Kalau an digunakan di depan kata yang berawalan dengan huruf vokal. Kayak A, E, I, O, dan juga U. Misalnya an animal, an ear, an island, an office. Nah, kita baca di bagian bawah tabelnya ya. Di situ ada yang dibintang, ada keterangannya di situ. An is sometimes used in front of words that begin with U. Jadi di sini ada vowels A, E, I, O, U. Kalau konsonan ini ada banyak ini ya. Nah, mungkin ini untuk tambahan aja ya, teman-teman. Kalau teman-teman bingung membedakan kapan pakai e atau kapan pakai en, selain dilihat dari huruf depannya ya. Kalau di sini kan dibilang dari huruf depannya, dari sebuah kata. Kalau konsonan pakai e, kalau vowels atau vokal pakai en. Teman-teman juga bisa menentukan mau pakai e atau en berdasarkan dari cara pengucapannya. Mungkin untuk lebih safe-nya, lebih amannya, itu dari cara pengucapannya.
Karena memang ada beberapa kata dalam bahasa Inggris itu yang dibacanya beda dengan tulisan kan ya. Seringnya mungkin kayak gitu ya. Nah, misalnya nih, contoh yang paling umum nih, misal uniform. Ini ya, uniform, ini kan cara membacanya bukan uniform, bukan U vowels U, enggak ya. Tapi kita bacanya konsonan U, uniform, ya kan? Nah, karena kita cara membacanya consonants, maka kita harus pakai a uniform. Begitu juga dengan contoh misalnya jam. Ini kan cara bacanya bukan hour, bukan H, bukan konsonan H ya. Tapi kita bacanya kan vowels. A, hour. Sehingga seharusnya kita pakai an hour, bukan a hour. Kalau horse itu kan kuda, jelas pakai horse konsonan ya, kita bacanya H. Tapi kalau ini kan kita nggak bacanya nggak hour gitu teman-teman, tapi hour, vowels. Jadi vowel sound, sehingga kita pakai an. Jadi kalau teman-teman mau lebih safe-nya lagi, bisa dilihat dari cara pengucapannya. Jadi bukan hanya dari huruf depannya aja, tapi cara mengucapkannya. Semoga cukup jelas, kita lanjut ke latihan soalnya. Write a or an. Kalau a town, kalau city pakai e ya. Kalau island ini kan vowels ya. Selain hurufnya juga vokal, cara membacanya juga vowels. A, island. Place pakai e, street e, avenue berarti vowels ya, pakai an. Ocean juga pakai an, continent pakai e. Simple ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dari huruf depannya, atau kalau mau lebih safe-nya, lebih amannya, teman-teman bisa dari cara pengucapan awalnya. Apakah dia cara pengucapan awalnya konsonan? Kalau konsonan berarti pakai e. Kalau dia vowels atau vokal, cara pengucapan di awalnya, teman-teman bisa pakai an. Kita lanjut. Nah, apakah kita perlu mengerjakan soal latihan ini teman-teman? Nanti ini bisa teman-teman coba sendiri ya. Vocabulary and grammar. Put the words from the box in the correct columns. Some words go into places. Nah, jadi ini sudah dikasih contoh. Kalau language itu Arabic, kalau city Beijing, kalau Chinese itu language ya, teman-teman, bahasa ya, Chinese. Kemudian Cuba itu bisa country, bisa juga island kalau nggak salah. France itu negara ya, berarti dia country. Nanti kalau salah aku tolong dikoreksi ya teman-teman. Kalau French itu yang language-nya, French. Kemudian Hawaii itu island. Hawaii island. Japanese itu bahasanya ya, Japanese. Kemudian 5 itu kalau nggak salah city ya teman-teman. Kalau salah tolong dikoreksi. Mexico or Mexico is a country. And then Moscow itu adalah kota ya. Paris juga kota. Lalu Russia itu negara. Kalau Russian itu bahasanya Russian. Saudi Arabia itu adalah negara. Wah, nggak cukup nih kayaknya. Arabia. Terus Spanish itu bahasa ya. Spanish, kemudian Taiwan itu bisa negara, bisa juga island, Taiwan. Tokyo itu adalah kota Tokyo. Nanti kalau aku ada salahnya tolong dikoreksi ya teman-teman. Kita lanjut. Ini hanya untuk warm up aja ya teman-teman. A dictionary is a book, karena bukunya kan hanya satu ya. Kalau textbooks berarti kan ada banyak. Are books. Dictionaries and textbooks, ya karena banyak ya jadi books. Kita lanjut. Plural nouns plus be. Jadi kalau tadi ada singular nouns, kata benda tunggal. Kalau plural nouns berarti kata benda plural itu adalah jamak. Kata benda jamak. Kita lihat contohnya, noun or noun. Cats, itu kan berarti kucingnya lebih dari satu ya teman-teman. Be yang dipakai adalah are. Noun-nya adalah animals. Karena banyak ya animals, karena kucingnya lebih dari satu. Cats a plural noun or a plural verb. Animals a plural noun. Jadi, kalau kata bendanya
plural jamak, berarti verb atau kata kerjanya juga harusnya jamak. Animals itu adalah kata benda jamak. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kalau kata benda tunggalnya a cat, pluralnya cats. Kalau kata bendanya tunggalnya an animal, pluralnya adalah animals. Jadi ada tambahan s di belakangnya. Plural nouns end in s. A and an are used only with singular nouns. Kita nggak pakai a sama an di plural noun karena a sama an tadi hanya dipakai untuk kata benda yang tunggal. Tapi kalau kata bendanya jamak, yang biasanya berakhiran dengan huruf S, itu kita tidak menggunakan e atau an. Walaupun tidak semua kata benda itu kalau jamak selalu pakai S. Mostly, kebanyakan kata benda yang jamak itu pakai S. Tapi ada beberapa kata benda yang jamaknya nggak pakai S ya. Tapi itu nanti aja ya, teman-teman. Kita fokus ke sini aja dulu. Kalau a city tunggal, jamaknya cities. Jadi pakai yes gitu ya. Kalau a country tunggal, jadi countries. Biasanya some singular nouns that end in y have a special plural form. They omit the y and add is. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di chart 3-5 halaman 69. Nanti bisa dicek sendiri ya. Apa saja yang y berakhiran dengan y, kemudian jadi is. City jadi cities, country jadi countries. Noun and noun are noun. Canada and China are countries. Dogs and cats are animals. Dogs itu udah banyak, tambahin lagi ada cats ya, jadi tetap jamak. Two nouns connected by and are followed by are. Jadi kalau ketemu kata penghubung dan itu jamak, teman-teman. Jadinya be yang dipakai adalah are. Canada is a singular noun. China is a singular noun. Kanada itu kata bendanya tunggal. China juga kata bendanya tunggal. Tapi karena mereka dihubungkan, they are connected by and, dihubungkan oleh kata penghubung dan, together they are plural. Sehingga menjadi jamak ya karena ada kata dan and. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kalau singular noun atau kata bendanya tunggal, maka be yang dipakai adalah is. Kalau plural nouns, kata benda jamak, maka be yang dipakai adalah are. Semoga cukup jelas ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba latihan soalnya. Look at each noun. It is singular or plural. Choose the correct answer. Jadi kita akan menentukan apakah kata bendanya tunggal atau jamak. Kalau animals, berarti kan lebih dari satu ya, teman-teman. Dari mana kita bisa lihat? Dari S-nya ini. Jadi, two or more. Lalu yang kedua, a dog. Berarti kan dia hanya satu ya. Karena ada e-nya, ada artikel e. Nomor 3 juga sama. A city, jadi hanya satu. Kalau cities, berarti dia two or more. An island, berarti dia satu. Languages, two or more. A country, berarti hanya satu. Write the plural form. Di latihan berikutnya, kalau a book jadi books, kalau a textbook jadi textbooks. Kalau a pencil jadi pencils. Kalau an eraser jadi erasers. A pen jadi pens. Dictionary jadi dictionaries. Jadi pakai is. Nah, cukup simpel ya teman-teman. Kita lanjut. Exercise 16. Complete sentences use a or an and the words from the box. Kalau a bird is an animal, birds and cats are animals. Jadi ini masih tunggal dan jamak ya teman-teman. Kalau tennis is a sport, olahraga ya. Berarti kalau tennis and soccer are sports, pakai S. Chicago is a city. Berarti kalau Chicago and Berlin are cities, jamaknya. Lalu Spanish is a language, bahasa ya. Berarti kalau Spanish and Italian are languages. Mexico or Mexico is a country, sebuah negara. Berarti kalau Mexico and Brazil are countries. A cow is an animal.
Berarti kalau cows and horses are animals. Jadi sama kayak nomor 1 ya. Hawaii is an island. Berarti kalau Hawaii and Taiwan are islands. Pakai S. Next. Change the singular sentences to plural sentences. Jadi kita mengubah yang tunggal, kalimat tunggal ke kalimat yang jamak ya. Di sini sudah diberikan contoh. A chicken is an animal, chickens are animals. Berarti kalau untuk nomor 2, a pea is a vegetable. Berarti peas are vegetables. Lalu yang nomor 3, a dictionary berarti jadi dictionaries are books. Kalau tulisannya jelek gak apa-apa ya teman-teman, yang penting bisa dibaca ya. An airplane is a machine, berarti airplanes pakai S ya teman-teman, jamak. Are machines, ditambahkan S juga, jadi sama-sama jamak. June is a month, July is a month, berarti kalau digabungkan jadinya June and July are months, pakai S juga. Winter is a season, summer is a season. Berarti kalau digabung pakai kata penghubung dan ya. Winter and summer are seasons. Ini offside nih tulisannya, nggak apa-apa ya. Egypt is a country, berarti Egypt and Indonesia are countries. Gitu ya teman-teman. Nah, cukup simple ya teman-teman, cukup mudah, dan aku yakin teman-teman sudah bisa dan pasti bisa. Jadi kalau kata bendanya tunggal, be yang dipakai adalah is. Kalau kata bendanya jamak, maka be yang dipakai adalah are. Lalu kalau kata bendanya tunggal berubah menjadi jamak, biasanya ditambahkan akhiran s. Tapi ada juga yang ditambahkan akhiran is. Kayak tadi country jadi countries, city jadi cities, yang biasanya kata bendanya itu berakhiran dengan huruf Y atau Y. Kita lanjut. Contractions with B. Contractions itu adalah singkatan ya teman-teman. Jadi B yang tadi kita pelajari, ada M, ada is, ada R, itu bisa disingkat. Nah, seperti apa? Kita lihat saja langsung ke contohnya. Ada kata ganti I itu kan pakai M ya. B-nya kan pakai M. Jadi kalau disingkat jadi I'm. Jadi ada koma atas, terus ditambahkan M. I'm a student. Kalau is, yang B-nya pakai is, ada pronoun kata ganti she, he, dan it. Jadi semuanya kan pakai is. Kalau disingkat jadinya she's, his, its. Yang dimana pakai koma atas ditambahkan s. She's a student, he's a student, it's a city. Lalu yang pakai BR ada pronoun you, we, sama they. Mau you tunggal, mau you jamak, tetap sama-sama pakai are semua ya. You're, we're, they're. You're a student, we're students, they are students. When people speak, they often push two words together. Ketika orang berbicara, biasanya mereka sering menekan dua kata bersamaan. A contraction adalah two words that are pushed together. Jadi mereka disingkat gitu ya. Contractions of a subject pronoun plus be are used in both speaking and writing. Jadi baik dalam speaking skill or writing skill, biasanya ada kita bisa menggunakan contractions-nya atau bentuk yang lebih singkatnya gitu ya. Punctuation, the mark in the middle of a contraction is called an apostrophe. Jadi koma atas ini teman-teman itu disebut dengan apostrophe, koma atas gitu ya. Note, write an apostrophe above the line. Do not write an apostrophe on the line. Jadi harus di atas hurufnya ya, atau di atas garis lah. Intinya bukan di bawah kayak ini. Misalnya yang salah kan ini, itu kan di pas di garis ya.
Harusnya di atas karena koma atas apostrofi. Kalau di bawah kan namanya koma biasa ya, koma. Nah, jadi kalau kita mau menyingkat ya, dua kata disingkat ya. Subject pronoun atau kata gantinya tadi dengan be-nya itu bisa dijadikan satu, dipersingkat gitu ya teman-teman. Bentuknya seperti apa? Seperti yang ada di sini. I am, she's, his, it's, your, we are, there. Baik di speaking or writing itu juga menggunakan seperti ini. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya. Write the contractions. I am jadi I'm. Kalau she kan jadi she's. Itu she's. You are. We are. It is jadi it's. They are jadi there. His jadi his. Nah, itu bentuk singkatnya ya. Jadi dipersingkat gitu teman-teman, diringkas, disingkat. Kemudian write the long form. Kalau tadi kan kita contraction-nya atau singkatannya, sekarang yang bentuk panjangnya. Kalau nomor 1 they are sick jadi they are sick. Kalau he's absent adalah singkatan dari he is. It's hot berarti it is. Kalau I'm jadi I am. She is. Where we are, you are. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Semoga cukup jelas. Kita lanjut. Complete the sentences with pronouns, use contractions. Jadi lengkapi kalimatnya dengan kata ganti, lalu pakai yang bentuk singkatnya. Kalau Sarah itu kan cewek ya. Sarah is a student, makanya di sini kata gantinya, pronouns-nya pakai she. Kalau James itu kan cowok, berarti dia pakai apa? Pakai he, his. Disingkat ya teman-teman. I am at school, berarti I'm. Yuri and Anna, nggak ada aku, nggak ada kamu. Berarti kan mereka ya. Yuri and Anna berarti kan kata gantinya pakai they, jadinya they are. Anna itu kan cewek, jadi she's. Terus Ali and I, ada akunya, berarti kami, kita. Ali and I, kami gitu ya. Are in the same class berarti pakai we are. Yuri, Ali, and Anna. Berarti kan ini orang lain semua ya, karena gak ada I-nya, gak ada you-nya. Yuri, Ali, and Anna. Berarti kan pakai they ya teman-teman. Jadi they're funny. Cukup mudah ya teman-teman. Kita lanjut. Kita lanjut dengan negative with be. Kalau tadi menyingkat ya, subjek sama be-nya disingkat. Nah, sekarang bentuk negatif dari be. Kalau tadi kan bentuk kalimatnya positif semua ya. Nah, kalau negatif itu kan berarti ada tambahan not-notnya di sini, teman-teman. Jadi, negatif dengan be. Be plus not. I am not a teacher. You are not. She is not. He is not. It is not. We are not. Jadi semuanya pakai not. Nah, lalu bentuk singkatnya, bentuk yang disingkat, kalau I am not a teacher, jadi I am not. Kalau you are not, bisa dua bentuk. You're not, not-nya tetap, atau you aren't. Kalau she's not, bisa she's not, not-nya tetap, tapi she-nya sama is-nya disingkat gitu ya. Atau she isn't, be sama not-nya yang disingkat. Begitu juga dengan he. He's not atau he isn't. It's not atau it isn't. Kalau yang are, we're not atau we aren't. You're not or you aren't. They are not or they aren't. Jadi kalau untuk subjek I, itu hanya bisa pakai satu ya. I'm not. There is no amend. Gak ada ya teman-teman ya. Jadi I am not. Tapi kalau yang lainnya, you, she, he, it, we, dan they, itu ada bentuk yang lain. Jadi selain disingkat dari subjek sama be-nya, you're not, ada juga bentuk yang lain yaitu yang disingkat be sama not-nya. Jadi aren't, isn't, aren't. Jadi kalau dia subjeknya yang you, we, sama they, itu pakai aren't. Kalau he, she, it pakai isn't. Jadi bebas, bisa pakai yang bentuk seperti ini, she is not atau she isn't. Not makes a sentence negative. Jadi kalimat negatif itu ada tambahan not-nya. Kemudian be and not can be contracted.
Jadi bisa disingkat, be sama not. Note that I am has only one contraction with be, seperti di contoh yang A ini ya. Jadi hanya I am not singkatannya. Tetapi there are two contractions with be for be until H. Jadi sisanya selain A yang ini, itu dia bisa ada dua bentuk dalam menyingkat untuk yang kalimat negatif. Bisa not-nya tetap ada not, jadi yang disingkat adalah subjek atau kata ganti dengan be-nya, atau yang disingkat adalah be sama not-nya. Jadi teman-teman bisa memilih. Nah sekarang kita coba latihan soalnya. Oke, kalau nomor 1, I am not an astronaut. Jadinya kan I'm not, karena nggak bisa lagi ya, nggak ada lagi singkatan yang lain gitu kan. Kalau he, berarti kalau he negatifnya kan he is not. Kalau disingkat jadi apa? Bisa he's not atau he isn't. Nah, kalau they kan they are not. Kalau disingkat they're not, not-nya tetap, atau they aren't. You are not. Kalau you're not, atau disingkat jadi you aren't. Kalau she berarti is ya. She's not. She's not, atau she isn't. Lalu we are not. Berarti we're not atau we aren't. Gitu ya. Tulisannya nggak rapi nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting bisa dibaca ya. Nah, di latihan soal berikutnya, kita diminta untuk membuat kalimat dengan is, isn't, are, and aren't. Contohnya, Africa isn't a city, it's a continent. Baghdad and Chicago are cities, they are not, or they aren't continents. Nah, kalau Canada itu kan negara ya, teman-teman. Berarti Canada is a country. Berarti it isn't a city. Kalau Argentina itu negara ya, berarti Argentina is not or isn't a city. It's a country. Nah, gini ya. Beijing and London. Beijing. Aku singkat aja ya, teman-teman. Capek nulisnya. B and L, Beijing and London are cities. Kan kota ya, Beijing sama London. They aren't countries. Mereka bukan negara. Jadi kalau misalnya jamak ya sama ya, teman-teman. Countries. Series gitu. Kalau Asia itu kan continents ya, benua, bukan negara. Berarti Asia isn't a country. It is a continent. Terus terakhir Asia, aku singkat ya. Asia and South America itu benua ya, benar. Berarti are continents. Pakai S ya, are continents karena ada dua benua. They aren't country. Nanti kalau misalnya ada kekurangannya tolong dikoreksi ya. Barangkali ada yang kelewat gitu teman-teman. Tapi kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya memang dia tunggal ya pakai e, kalau misalnya dia jamak ya nggak pakai e ya teman-teman. Jangan lupa ditambahkan s atau is berdasarkan kata bendanya aja. Itu biasanya kalau kata bendanya jamak kan ditambahkan s atau is. Nah, jadi menyesuaikan kalimatnya. Apakah subjeknya itu memang lebih dari satu atau enggak. Kayak misalnya di nomor 3, di nomor 5 itu kan ada 2 ya. Beijing and London, ada Asia and South America. Nah, berarti dia harusnya jamak pakai are. Kalau tunggal kayak Asia, Argentina, Canada itu kan tunggal. Jadi dia pakai is. Kita lanjut. Nah, kita pemanasan dulu, warm up dulu nih. Complete each sentence with a word from the box. Bill is, kalau dilihat di sini,
Bill itu tinggi berarti dia tall. He is also old ya. Sam is short. Dia lebih pendek dan muda, masih muda. Nah, ada apakah dengan tall, old, short, dan young? Sudah kelihatan ya di situ be plus adjective. Jadi teman-teman, be itu bisa diikuti oleh kata sifat. Karena kata sifat sebenarnya fungsinya itu adalah untuk menjelaskan kata benda ya. Jadi adjektif itu kan kata sifat ya teman-teman. Jadi sifat itu fungsinya memang untuk menjelaskan kata benda. That's why kita bisa pakai adjektif setelah be. Di sini ada beberapa contoh. A ball is round. Balls are karena banyak, round. Mary is intelligent. Mary and Tom are intelligent. Lalu, kata ganti misalnya I am hungry. She is young. They are happy. Jadi kata-kata seperti yang ada di sini ya, ada round, intelligent, hungry, young, happy. Itu adalah kata sifat. Kalau be yang dipakai itu kan menyesuaikan dengan kata benda dan kata gantinya aja ya. Menyesuaikan dengan subjeknya itu seperti apa, apakah dia tunggal atau jamak. Adjectives often follow a form of be, am, is, are. Di bagian A sampai G in A until G, the adjectives give information about a noun or pronoun that comes at the beginning of a sentence. The noun or pronoun that comes at the beginning of a sentence is called a subject. Jadi kata benda atau kata ganti yang ada di awal kalimat itu disebut dengan subject. Makanya kalau yang di sini I, she, they itu disebut dengan subject pronoun. Kata ganti subject. Kalau ini kan kata benda ya, biasa ya teman-teman. Kalau she kata ganti dari Mary. Kalau they itu kata ganti dari Mary and Tom. Nah, jadi menyesuaikan be-nya dengan subjek tentu saja. Lalu bisa ditambahkan kata sifat. Kata sifat dipakai untuk menjelaskan, give information about a noun or pronoun. Jadi memang fungsi utama dari kata sifat itu adalah untuk menjelaskan noun or pronoun, kata benda atau kata gantinya. Gitu ya teman-teman. Dan kata sifat tentu tidak bisa berubah ya teman-teman. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau kata benda, satu animal, kalau banyak jadi animals. Dia bisa ditambahkan s. Tapi kalau kata sifat itu tidak ada perubahannya. Round ya tetap round. Intelligent ya tetap intelligent. Hungry ya tetap hungry, nggak ada hungries gitu ya. Untuk kata sifat itu tidak ada perubahan katanya ya teman-teman. Kalau kata benda bisa berubah kalau banyak. Semoga cukup jelas. Sekarang kita akan langsung coba latihan soalnya. Find the adjective in first sentence, then complete the second sentence with be plus an adjective with an opposite meaning. Use an adjective from the box. Write the contracted forms of be. Jadi kita cari lawan katanya ya teman-teman. I'm not sad, I am happy. Jadi cari lawan katanya, ini kan kata sifatnya sad. Lawan katanya happy. Kalau nomor 2, Mr. Thomas isn't rich. Lawan katanya rich apa? He is poor. Ya. Terus nomor 3, my hair isn't long. Long kata sifatnya, berarti it's short ya. Lawan katanya panjang kan pendek. Terus nomor 4, my clothes aren't dirty. Berarti kalau dirty itu kotor, jadi they are clean, bersih. Lawan katanya. Lalu nomor 5, flowers aren't ugly. Ugly itu lawan katanya adalah beautiful. Nah, berarti masih ada soal yang lain ya ini. Kita lanjut. Nah, teman-teman bisa sambil lihat sendiri ya di bukunya. Ini aku langsung aja supaya nggak bolak-balik scroll ke atas ke bawah. Cars aren't cheap. Kalau cheap itu lawannya berarti expensive ya. They are expensive. Airplanes aren't slow, berarti they are fast, cepat. Lawan katanya lambat. Grammar isn't difficult, gak sulit kok. Iya, memang mudah ya. It's easy. Number 9, my sister isn't short. Dia gak pendek kok, tapi dia tinggi, berarti she is tall.
Lalu my grandparents aren't young. Young lawannya berarti old. They are old. The classroom isn't quiet. Berarti kalau dia tidak diam tenang, maka dia berisik gitu ya, ramai. It's noisy. Nah, cukup simpel ya teman-teman. Kita coba lagi latihan soal yang lain. Soal latihan berikutnya, complete each sentence with is or are and an adjective from the box. Jadi kita menentukan pakai is atau are, lalu pilih kata sifatnya. Ice and snow, berarti kan ada dua ya, ada dan di situ, berarti pakai apa? Pakai are ya teman-teman. Kalau ice and snow itu kan dingin, berarti are cold. Lalu a box itu kan berarti kotak gitu kan. Kalau kotak berarti square ya, karena dia hanya satu, jadi pakai is. Is square. Terus yang nomor 4, balls and oranges, berarti ada dua ya. Pakai are, lalu dia berbentuk round. Nah, terus sugar, pasti manis. Itu kan pakai is ya. Sweet. An elephant, gajah, itu kan besar ya. Karena satu dia pakai is ya. Is large or big. But a mouse, hanya satu juga, jadi pakai is. Is small or little. Terus small udah, big udah. A rainforest, berarti ini hutan hujan ya. Karena tunggal jadi pakai is wet. Kalau a desert, itu dia dry, kering ya, berarti is dry. A joke, ya lucu lah, pakai is ya, karena hanya satu, is funny. Good health, itu penting ya, jadi important is important. Lalu nomor 10, guns aren't safe. They are dangerous. Jadi lawan katanya safe, aman, itu dangerous, berbahaya. A coin is, karena hanya satu ya, small, round, and flat, datar. A lemon is sour, asam. Nah, selesai. Cukup mudah ya teman-teman, mudah sekali. Nah, kalau teman-teman perhatikan, mungkin ini hanya untuk tambahan saja ya teman-teman. Di nomor 5, sugar. Sugar itu kan gula, biasanya kan nggak bisa dihitung ya. Kata benda yang termasuk ke kata benda yang tidak bisa dihitung. Selain sugar misalnya kayak salt, garam. Misalnya kayak air, water. Itu kan tidak bisa dihitung teman-teman. Nah, kalau kata benda yang tidak bisa dihitung, maksudnya tidak bisa dihitung pakai satuan. Kayak misalnya 1, 2, 3. Jadi nggak ada 1 garam, 2 garam. Kan susah ya ngitung 1 garam atau 1 air itu kan nggak bisa. Nah, jadi kalau dia termasuk ke kata benda yang tidak bisa dihitung, itu kata bendanya termasuk ke tunggal, singular. Karena tunggal jadi dia pakai is. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung itu masuknya ke singular noun. Water is singular, air juga tunggal, dia nggak bisa dihitung gitu ya. Kan nggak ada 1 air, 2 air. Kalau ada ukurannya yang bisa dihitung. Misalnya kayak 2 gelas air, 2 glasses of water. Yang dihitung kan gelasnya. Tapi kalau water itu nggak bisa dihitung. Semoga cukup jelas, kita lanjut. Exercise 35. Complete the sentences with is or are. Lalu pakai bentuk singkatannya, beberapa kalimat adalah negatif. Ini sudah diberikan 2 contoh ya teman-teman. A pea is green, it isn't red. Carrots aren't blue, they are orange. Onion, an onion karena satu ya, berarti isn't ya. Kan dia nggak orange ya. Berarti it is brown, white, or green. Number 4, a strawberry isn't karena satu, isn't black, it's gini ya, red. Yang nomor 3 tadi bisa disingkat jadi it's gini ya teman-teman, harus pakai singkatannya. Number 5, bananas, karena banyak, ada S-nya, berarti kan are yellow, they are not, bisa they are not atau they aren't,
white. A banana, banana satu berarti pakai is. Yellow berarti it isn't. White. An orange cuman satu. Orange ya. Berarti it isn't brown. Apples berarti ada banyak ya. Apples are red or green. Jadi karena banyak dia pakai they. They aren't purple. A tomato. Tomato emang ada yang biru ya? Tomato is not blue. Berarti karena satu it is atau it's gitu ya. It's red or green. Selesai, kita lanjut. Warm up. Read the sentences and choose yes or no. The cat is next to the mouse trap. Iya, karena di sini gambarnya kan jebakan tikus, terus ada kucing di sebelahnya ya. Berarti benar. Yes. The mouse is under the chair, di bawah. Yes. The mouse is behind the cat. Yes. Berdasarkan gambarnya ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjut membicarakan tentang be plus a place. Kalau tadi be plus adjective, be yang diikuti oleh kata sifat. Sekarang be juga bisa diikuti oleh kata keterangan tempat. Place, tempat ya. Nah, jadi teman-teman, di bagian yang ini kita akan fokus menggunakan be plus a place. Jadi setelah be, is, am, are tadi bisa diikuti oleh tempat atau kata keterangan tempat. Misalnya, Maria is here, Bob is at the library. Here adalah tempat, a place. At the library juga a place. Be is often followed by a place. Jadi selain diikuti oleh kata sifat, be juga bisa diikuti oleh keterangan tempat. Maria is here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, downtown. A place may be one word as in the examples in C. Jadi kalau menunjukkan tempat itu bisa hanya satu kata atau Bob is at the library, on the bus, in his room, at work, next to Maria. A place may be prepositional phrase. Preposition plus noun seperti di contoh yang Bob ini. Jadi yang menunjukkan tempat itu bisa hanya satu kata ya teman-teman, one word, atau dia berupa prepositional phrase atau frasa preposisi. Jadi prepositional phrase adalah frasa preposisi. Frasa preposisi. Preposisi. Kalau dalam bahasa Indonesia, preposisi itu kan kata depan ya. Kayak yang di sini contohnya kan ada at, ada on, ada in. Kalau di bahasa Indonesia biasanya pakai kayak di, ke, dari gitu kan ya. Nah, jadi kenapa disebut frasa? Frasa itu kan kumpulan kata. Jadi kalau hanya satu kata, namanya kan word, hanya satu ya. Kalau katanya lebih dari satu, minimal dua, bisa lebih dari dua, maka disebut dengan frasa, phrase. Kalau secara definisi sama dengan bahasa Indonesia ya. Phrase, frasa, kumpulan kata lebih dari satu, minimal dua, bisa lebih. Jadi dia hanya menempati satu posisi aja ya, satu fungsi saja. Kenapa disebut frasa preposisi or prepositional phrase? Karena kumpulan katanya ini yang ada katanya lebih dari satu ini, itu ada kata depannya atau ada preposisinya. Makanya di sini ditulis preposition plus noun, preposisi plus kata benda. Itulah disebut dengan phrase, frasa. Apakah phrase hanya ini? Enggak. Ya ada beberapa frasa-frasa yang lain ya sebutannya. Kalau ini disebutnya dengan prepositional phrase. Nanti juga ada noun phrase. Beda lagi gitu kan ya. Nah, tapi di sini kita hanya fokus di sini dulu aja ya, teman-teman. Jadi kenapa disebut prepositional phrase, frasa preposisi? Karena frasanya, kumpulan katanya tadi itu mengandung preposisi atau ada kata depannya, kayak ada in-nya, ada at-nya gitu. Kita lanjut dulu. Nah, di sini diberikan contoh some common prepositions. Jadi kata depan yang biasanya umum dipakai kayak above, at, behind, between, from, in, next to, on, and under.
Dan sudah ada contoh gambarnya gitu ya. On, di atasnya nempel. Kalau above, di atasnya nggak nempel. In, di dalam. Under, di bawah. Next to, di samping. Behind, di belakang. Nah, sekarang kita langsung aja coba latihan soalnya. Complete each sentence with a preposition from the box. Jadi sudah ada beberapa kata depan di sini, teman-teman. Kita hanya tinggal melengkapi kalimatnya berdasarkan gambar yang sudah ada ya. Contohnya nomor 1, the cat is in the desk. Karena ada di dalam kan, ini gambarnya ya, di dalam. Nah, kalau nomor 2 gimana? The cat is, pakai apa teman-teman? Di bawahnya. Iya, pakai under ya. Under the desk. Kalau nomor 3, the cat is on. Ada di atas nih, kucingnya. The cat is next to, karena ada di samping dari mejanya. Lalu di nomor 5, the cat is above. Karena kan dia nggak nempel langsung ke mejanya ya, di atasnya komputer. The cat is behind. Ada di belakang. Nah, kalau di antara dua ini gimana? Kita pakai between. Nah, jadi kalau between itu di antara dua benda. Between di antara dua benda. Kalau misalnya di antara banyak benda, bisa nggak? Ada nggak di antara banyak benda? Kalau ini kan jelas hanya dua ya, mengapit gitu kan. Nah, kalau misalnya di antaranya ada banyak benda gimana? Misalnya aku berdiri di antara kerumunan banyak orang gitu kan, merasakan sepi dan seterusnya gitu ya, nggak jelas. Nah, kalau misalnya di antara banyak, itu kita pakainya among, teman-teman. Jadi sama-sama di antara, tapi beda penggunaannya. Kalau between di antara dua, kalau among itu di antara banyak. Nah, jadi kalau misalnya ada buku di antara kumpulan-kumpulan buku gitu ya, itu pakai among. Tapi kalau ada buku di antara dua pensil, atau pensil di antara dua buku misalnya, nah itu namanya between. Semoga cukup jelas, kita lanjut. Akhirnya kita sampai di ringkasannya ya. Ini bagian terakhir di chapter 1, Summary Basic Sentence Patterns with be. Karena tadi di chapter 1 pembahasannya adalah tentang using be, menggunakan be. Jadi ada 3 di sini teman-teman ya penggunaannya. Yang pertama, subject be plus noun. Jadi be bisa diikuti oleh kata benda. The noun or pronoun that comes at the beginning of a sentence is called the subject. Jadi ini subject. Subject pronoun, kata ganti subject. Lalu yang kedua, subject be plus adjective. Jadi selain diikuti oleh kata benda, be juga bisa diikuti oleh kata sifat. He is intelligent. Be is a verb. Almost all English sentences have a subject and a verb. Kalau kalimat itu memang minimal ya, dia punya subjek sama kata kerja ya. Jadi intelligent itu adalah kata sifat. Lalu yang ketiga, subject be and a place. We are in class, she is upstairs. Notice in the examples, there are 3 basic completions for sentences that begin with the subject and the verb be. Jadi, setelah subjek dan be itu bisa menggunakan 3 opsi ya teman-teman. Apakah diikuti oleh kata benda? Bisa. Bisa diikuti oleh kata sifat? Oke. Atau diikuti oleh keterangan tempat. An expression of place. Seperti yang ada di contoh ini. An expression of place can be a preposition plus noun. Or it can be one word. Seperti tadi yang sudah kita pelajari bersama. Bisa cuma satu kata kayak here, kayak there, kayak downstairs atau inside. Bisa juga berupa prepositional phrase atau frasa preposisi. Kayak misalnya di sini in class, at school misalnya, in the room gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita langsung aja kerjakan latihan soalnya. Jadi sekarang kita akan mengerjakan soal latihan untuk mereview dari awal sampai akhir tadi ya. Write the form of be, am, is, or are that is used in each sentence, then write the grammar structure that follows be. Jadi kita akan mengkategorikan students itu adalah noun, room itu adalah tempat, place, hungry adalah adjective. Nah, bagaimana dengan nomor 4? Dogs are animals. Di sini kan kita pakai are,
Animals itu adalah noun ya, teman-teman, kata benda kan. Jack is at home, ada at home. Ini frasa preposisi. Pakai is, at home itu adalah menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan tempat, place. Lalu nomor 6, he's sick. Berarti pakai is ya. Sick itu adalah kata sifat, teman-teman. Sakit itu adalah adjektif, kata sifat. They're in class. Berarti kan pakai are. In class itu menunjukkan tempat. In class itu tempat ya. Lalu nomor 8, I'm a mechanic. Mechanic, I am, pakai am. Mechanic itu adalah kata benda. Gina is upstairs. Upstairs itu menunjukkan tempat ya. Is, place. Terus, the peas are good. Pakai are. Good itu adalah kata sifat, adjektif. Dan and I are nurses. Berarti karena nurses itu benda ya. Di sini pakai are. Nurses itu noun. Downstairs berarti dia adalah place, tempat. Lalu 13, you aren't homesick. Berarti kan aren't. Homesick itu sifat ya, teman-teman. Adjective. They are astronauts. Are astronauts is a noun. Nah, jadi cukup mudah ya, teman-teman. Sekarang teman-teman sudah bisa membedakan mana noun, mana place, dan mana adjective. Mau pakai is, am, are berdasarkan subjek yang kita pakai, kata benda atau pronoun, subjek pronoun, kata-kata subjek yang kita pakai itu apa. Kalau misalnya kata bendanya tunggal, berarti verb atau be-nya, be yang kita pakai juga harus tunggal. Kalau kata bendanya jamak, juga harus pakai be yang jamak. Kita lanjut lagi. Nah, ini udah yang paling terakhir nih, teman-teman ya, exercise-nya. Choose the correct completion. My friends from South Korea. The test 1 ya, berarti is easy. My notebook 1 berarti pakai is. My notebooks banyak berarti pakai are. Kalau su hanya 1 pakai is. Weather tunggal jadi pakai is. My friends banyak pakai are. My book 1 pakai is. Lalu the teachers banyak berarti pakai are. The teacher 1 berarti teachers. Apostrophe s ya. The teacher is nice. Dinner is ready karena tunggal. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Luar biasa. Jadi di chapter 1 ini teman-teman sudah mempelajari tentang penggunaan dari be. Berawal dari singular and plural pronouns atau kata ganti. Subjek yang tadi tunggal sama jamak. Kalau tunggal ada I, you, he, she, it. Kalau jamak ada you, we, sama they juga. Jadi yang pronoun tadi itu punya be-nya masing-masing ya. Kalau I am, you are. Kalau he, she, it pakai is. Kalau you, they, we pakai are. Gitu ya teman-teman. Terus dilanjut dengan singular noun and plural noun. Jadi kalau kata bendanya tunggal, be yang kita pakai adalah is. Kalau kata bendanya jamak, be yang kita pakai adalah are. Lalu setelah be itu kita bisa menggunakan 1 kata benda, yang kedua kata sifat, yang ketiga keterangan tempat. Jadi be bisa diikuti oleh benda, noun, kata sifat, adjective, atau keterangan tempat, expressions of place. Cukup mudah ya teman-teman, dan aku yakin teman-teman pasti bisa. Teman-teman bisa coba sendiri latihan soal yang lain yang tidak aku bahas di video ini. Terima kasih sudah belajar bersama dan menyimak videonya dengan baik. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.